Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insyaallah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang mungkin belum banyak memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, lama tidak bersama Mila di Gapai Kemuliaan. Betul, Masya Allah. Ini sebuah kesempatan yang Masya Allah sekali. Terima kasih sudah hadir. Hari ini Pak Kiai kita akan belajar mengkaji ilmu terkait profilnya Imam Syafi'i. Tapi nanti kita akan elaborasi nanti. Saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara tentang profil ulama besar kita ini, Imam Syafi'i. Ini kan sangat menarik ya. Kita bisa belajar bagaimana beliau sebenarnya, karakter beliau bagaimana, kemudian bagaimana proses berpikir beliau dalam melihat pembelajaran agama seperti apa. Nah, boleh tidak kita diberikan secara singkat gambaran sebenarnya bagaimana gaya berpikirnya beliau, seperti apa karakter beliau? Tafadhol Pak Kiai. Al-Imam Asy-Syafi'i yang nama lengkapnya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini dinisbahkan kepada kakek atas Syafi' ini adalah imam fikih yang nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah di kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi di antara imam fikih yang paling masyhur itu Imam Syafi'i yang bernasab sama dengan Rasulullah, sama-sama keturunan Quraisy. Beliau ini adalah manusia yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Lahir sebagai anak yatim dengan keterbatasan ekonomi, diberikan oleh Allah usia yang dalam ukuran kita usia yang tidak panjang. Beliau lahir di Gaza, ya, di Palestina. Ada yang meriwayatkan beliau lahir itu di Yaman. Ada yang meriwayatkan di Palestina tetapi di Asqalan yang sekarang mungkin sudah menjadi bagian dari pendudukan Israel. Di tiga tempat menurut riwayat yang masyhur itulah Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Nanti beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Jadi bisa dibayangkan Mila, ini Imam Syafi'i, usia beliau itu hanya 54 tahun. Tetapi bisa meninggalkan hazanah keilmuan yang dipakai sampai hari ini dan mungkin di masa yang akan datang. Kalau tidak memiliki keistimewaan, rasanya tidak mungkin ada manusia dengan usia 54 tahun, tetapi namanya itu tetap abadi sampai ribuan tahun. Ada anak yang dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan lahir itu tidak di tanah airnya sendiri. Beliau lahir dalam riwayat yang masyhur itu di Gaza, di Palestina, itu dalam keadaan yatim. Kemudian dibawa oleh ibunya di masa bayinya itu berjalan kaki dari Gaza ke Mekah. Kemudian secara singkat beliau hafal Al-Quran itu dalam dua riwayat. Ada yang mengatakan di usia 7 tahun dan ada yang mengatakan di usia 9 tahun. Jadi usia 7 tahun itu hafal Quran 30 juz. Saya mungkin usia 70 tahun, juz 30 masih muter-muter gitu. Ini tentu menunjukkan keterpilihan beliau untuk membawa dan melestarikan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran Imam Asy-Syafi'i secara singkat. Dan kemudian kalau kita tahu ya Pak Kiai, secara umum itu kan ada 4 mazhab besar ya di dunia. Salah satunya Imam Syafi'i. Sebenarnya adakah perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadi signature ya bahasanya gitu ya Pak Kiai, antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, terutama Imam Syafi'i? Pasti ada, karena yang paling penting para pemirsa untuk ketahui bahwa mazhab itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi.
Kita semua dalam hidup ini pasti memiliki metode cara berpikir. Jadi yang namanya mazhab itu sebetulnya adalah pola pikir, metode dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu Allah yang menciptakan akal pada diri manusia. Sehingga keseimbangan antara akal manusia dalam memahami nas Quran dan nas hadis yang bisa dipahami dengan akal yang sehat, itu yang akan menjadi satu kesatuan keindahan syariat Allah. Ini kalau kita lihat dalam contoh yang paling mudah sekalipun, di mana-mana itu terjadi. Misalnya ahli masak. Kalau Mila mau masak, melihat buku masakan, maka kan di buku masakan itu dijelaskan ya bumbunya apa saja, bahan-bahannya, komposisinya sampai yang paling detail. Tapi kita tahu kan, berbeda tangan dan berbeda orang, itu rasa masakannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap memasak itu ada metodenya. Saya dulu termasuk orang yang suka masak. Jadi saya dulu belajar betul ilmu memasak. Ada bawang, ada cabai misalnya, ada tomat yang menjadi bumbu utama dari satu masakan. Maka saya perlu tahu nih metodenya. Di antara bawang, cabai, kemudian tomat. Ini mana yang dulu harus saya masukkan ke penggorengan? Tentu orang yang pernah masak akan mengatakan bawang terlebih dahulu karena matangnya lama. Kemudian cabai, baru yang terakhir itu tomat. Bahkan saya dulu ketika masak diajarkan oleh kawan saya berkebangsaan Thailand. Itu cara mematikan dan menyalakan kompor. Ada masa di mana ketika kita memasukkan bahan itu, kompornya memang dalam keadaan panas tapi apinya dimatikan. Nanti dinyalakan. Nah, ini namanya metode. Kita urut saja, pijet, itu ada metodenya. Ada orang yang mengambil dari bagian kaki, ada orang yang memulainya langsung di bagian punggung misalnya. Itu kan metode. Nah, secara manusiawi, setiap manusia itu punya metode. Yang nanti metode ini akan dia gunakan sebagai parameter untuk melakukan apapun. Parameter masak seperti ini, parameter mengemudikan mobil seperti ini, dan parameter memahami Quran hadis seperti ini. Ini yang nanti melahirkan yang namanya mazhab. Jadi kalau kita melihat misalnya apa perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang berkembang sebelumnya. Di sana ada dua mazhab besar. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dengan Imam Abu Hanifah yang ada di Irak. Kemudian ada mazhab Al-Maliki, itu adalah Imam Malik bin Anas, itu ada di kota Madinah. Mazhab ini berkembang pada masanya, merepresentasikan yang disebut di dalam fikih itu sebagai mazhabu ahli ra'yi dan mazhabu ahli hadis. Ini tidak bisa digebiah uyah. Yang di Irak Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan mazhab yang mengedepankan logika. Sementara mazhab ahli hadis yang ada di Irak itu dikenal dengan ketaatannya secara kaku terhadap nas Quran dan hadis. Tetapi kalau kita lihat itu sebetulnya tidak murni dan tidak boleh dipahami. Oh, Imam Abu Hanifah itu pakai logika. Kalau Imam Malik itu tidak pakai logika. Imam Abu Hanifah itu meninggalkan hadis. Kalau Imam Malik itu pasti berpegang pada hadis. Bukan itu. Tapi metode. Pendekatannya. Imam Abu Hanifah yang hidup di satu lingkungan yang berbeda dengan lingkungannya Imam Malik. Maka di antara sebabnya kenapa tumbuh mazhab ahli ra'yi logika ini, karena untuk mempercayai sebuah hadis itu tidak mudah. Karena berkaitan dengan kredibilitas dan integritas orang-orang yang ada di sana. Maka Imam Abu Hanifah punya ukuran tersendiri, punya parameter tersendiri untuk menerima hadis tertentu. Sehingga ada hadis yang sangat sahih, tapi ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Bukan berarti Imam Abu Hanifah menolak hadis, tetapi pemahaman hadis ini, kata Imam Abu Hanifah, bertentangan dengan logika Quran hadis secara keseluruhan. Jadi Imam Abu Hanifah itu membangun logika global yang dia simpulkan dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, dia simpulkan menjadi satu ukuran. Ini loh A. Kalau nanti ada hadis ahad
ya sekalipun sahih bertentangan dengan logika ini secara keseluruhan, maka hadis itu dianggap oleh Imam Abu Hanifah mansuh, tidak berlaku karena bertentangan dengan ayat Quran yang banyak ini atau hadis lain yang juga secara keseluruhan sekalipun boleh jadi makna kecilnya itu konteksnya berbeda. Ini Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik di Madinah, itu karena peradaban Madinah yang tidak semaju yang ada di Irak. Persoalan yang beliau hadapi, itu banyak sekali yang sudah diselesaikan sebelumnya. Karena kan tidak berbeda cara peradabannya. Misalnya terkait dengan macam-macam harta. Ya harta itu masih unta. Harta itu masih kurma. Sementara Imam Abu Hanifah, harta itu tidak sesederhana apa yang ada di dalam hadis Nabi. Ada harta-harta baru yang dulu tidak ada di masa Rasulullah. Ada binatang baru misalnya yang berbeda dengan unta, berbeda dengan sapi, tetapi masuk kategori ini. Maka beliau menggunakan logika. Imam Malik karena masalah yang dihadapi di Madinah tidak banyak, sementara hadis yang beliau miliki itu banyak sekali, ya, maka beliau kemudian lebih concern untuk menghimpun hadis, ya, menghafal hadis dan mengamalkan hadis apa adanya karena realita di Madinah masih apa adanya seperti dulu. Imam Syafi'i ini seakan-akan menjadi penyempurna dari beliau-beliau ini. Imam Syafi'i belajar ke Madinah nih, tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi di Madinah bertemu dengan Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah yang sepeninggal gurunya ngaji di Madinah. Jadi ini gabungan dari dua mazhab, mazhab Imam Abi Hanifah dan mazhab Imam Malik. Masya Allah, luar biasa. Sangat menarik ya kita bicara soal bagaimana profilnya Imam Syafi'i ini. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Imam Syafi'i. Nah Pak Kiai, pertanyaan tadi kan menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari secara personality, bagaimana kemudian pola pemikiran dari Imam Syafi'i, beliau itu seolah-olah menjadi penyeimbang. Antara Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Konsep berpikir beliau terkait misalnya melihat mungkin Quran dan hadis seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Sederhana, bahwa ini semua imam itu meyakini bahwa Quran hadis secara utuh itu tidak mungkin bertentangan. Kalau ada ayat yang kita baca bertentangan dengan ayat tertentu misalnya di dalam Al-Quran, atau ada hadis yang rasanya itu bertentangan dengan apa yang ada di Quran, itu sebetulnya pertentangan itu hanya zahirnya saja. Pertentangan itu hanya tarjamahnya saja. Maka tidak boleh orang itu belajar Al-Quran pakai terjemah, belajar hadis pakai terjemah, karena terjemah itu tidak mewakili makna yang utuh. Nah, di sini kemudian Mila, itu yang namanya mazhab. Mazhab itu kemudian berusaha kan melakukan keselarasan antar semua ayat dan antar semua hadis. Nah, ketika mereka melakukan ini, itu terjadi perbedaan tentunya. Misalnya ya, kita kalau lihat orang sholat, itu imamnya, baca bismillahnya variabelnya banyak. Ada yang kita dengar bismillahnya terang benderang kayak kita di Indonesia. Ada yang kita dengar di Mekah misalnya dengan di Madinah, itu basmalahnya itu sirron. Tapi terdengar di speaker itu. Ada yang kita tidak mendengar basmalah sama sekali. Kalau dipikir-pikir, ya, kalau ada orang mengatakan, ya udah Pak, kembali aja kepada Quran dan hadis. Itu tandanya tidak belajar Islam dengan baik. Kenapa demikian? Karena nanti ditemukan hadis yang seolah-olah menegaskan bahwa Nabi itu ketika surah Al-Fatihah itu tidak baca bismillah. Ada hadis lain yang menegaskan kalau Nabi itu membaca bismillah. Ada yang hadis lain menceritakan kalau ada sahabat yang tidak mendengar Nabi baca bismillah, ada yang mendengar Nabi baca bismillah. Loh, ini ketika kita kumpul bertemu dengan semua hadis ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang kemudian melahirkan mazhab. Kata Imam Syafi'i, kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, maka saya memahaminya bahwa kalau sholatnya duhur,
asar, ini basmalahnya nggak kedengeran karena sholatnya sirriyah, suaranya nggak keras. Maka semua hadis yang menceritakan sahabat nggak dengar Nabi bacaannya ini, bismillahnya ini diartikan di sini nih, gitu loh. Kata Imam Syafi'i, yang sahabat mendengar basmalahnya itu berarti sholatnya jahriyah. Nanti Imam Ahmad itu lain lagi. Kalau ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Yang dengar nih yang di depan, soft depan. Iya, yang nggak dengar ini soft itu, iya, belakang. Maka di Mekah dengan di Madinah ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mengatakan, oh enggak. Kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, berarti bismillah itu bukan kewajiban. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri, Allah turunkan bukan menjadi bagian surah tertentu, tetapi untuk memisahkan antara dua surah. Sekalipun itu tidak bisa diterima pada surah Al-Fatihah atau At-Taubah, tapi itu pembahasan di luar ini. Ini pemahaman. Ada Imam Malik nanti yang mengatakan, loh, imam di masjid saya, di Masjid Madinah, itu tidak baca bismillah. Padahal imam ini imam Madinah, berarti kan niru imam sebelumnya. Imam sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Inilah sejatinya, Mila, perbedaan pandangan di kalangan ulama itu bukan karena mereka tidak ikut Quran dan hadis, tetapi mereka justru sedang mengamalkan Quran dan hadis. Kalau boleh saya menambahkan, Mila, ya, ini penting sekali. Karena banyak orang menurut saya itu tidak berakhlak. Ya, ketika mengatakan mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran hadis, itu tidak berakhlak. Karena Imam Syafi'i pasti ikut Quran dan hadis, tetapi boleh jadi pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran dan hadis itu tidak sama dengan pemahaman apa yang dia ikuti. Bukan berarti kemudian Imam Syafi'i salah kan? Nah, misalnya Sayyidina Umar itu kalau kita belajar fikih, itu sangat terkenal. Di semua kampus, di semua pesantren, ada yang namanya fikih Umar. Fikih Umar ini kadang-kadang terasa bertentangan dengan ayat Al-Quran bahkan. Satu contoh misalnya nih, Mila ya. Ketika terjadi paceklik panjang, krisis pangan di Madinah, yang disebut dalam sejarah itu Amul Maja'ah, tahun kelaparan, itu pernah terjadi kasus pencurian. Jadi ada orang bekerja pada orang lain, kemudian dia menggembalakan unta, untanya itu disembelih, Mila. Untuk diapakan? Dimakan oleh mereka nih, para pekerja. Maka kemudian pemilik majikannya itu lapor sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini pekerja saya mencuri, Umar, mencuri unta saya. Kalau gitu kata Umar, kita potong tangannya, karena sudah sampai pada nisabnya. Maka ketika dihadapkan di depan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang tadi mengatakan, Umar, tanya dulu sebelum motong tangan saya, mengapa saya mencuri? Sederhananya para pemirsa, yang pertama, ternyata orang ini orang miskin, di tengah-tengah paceklik. Ya, maka majikannya boleh jadi, ini orang kaya tapi pelit, tidak punya kepedulian sosial. Maka ketiga itu, ini namanya ada syubhah. Syubhah itu dalam fikih itu ada delik, misalnya keyakinan orang ini kan di dalam hartanya orang kaya itu ada haknya orang miskin. Maka karena dia dalam keadaan lapar, dia katakan, loh, majikan saya ini kan kaya, saya lapar dan miskin, kan dia punya kewajiban nolong saya, tapi tidak pakai ngomong nih, dan ini nggak boleh dilakukan sebenarnya. Dia ambil sendiri hak dia. Tapi ini namanya syubhat. Dalam hadis yang disepakati dan diamalkan semua ulama, idra'ul hududa bisyubhat. Semua hukum had itu bisa jadi kisos, menghilangkan nyawa, atau memotong bagian anggota tubuh, itu tidak boleh ditetapkan oleh hakim kalau masih ada keraguan-raguan, kemungkinan pemahaman yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, apakah orang ini dikatakan pencuri? As-sariqatu fil Islam itu artinya apa? Dalam Islam pencurian itu mengambil harta yang disimpan oleh pemiliknya, itu tetap ala wajib ta'addi, karena keinginan untuk memiliki dibangun keserakahan. Sementara dia ketika memotong itu didorong oleh hukum darurat karena lapar. Pertanyaannya, babi juga haram buat semua orang, tapi dalam kondisi lapar, babi itu menjadi halal. Jangan-jangan logika ini yang dipahami oleh pekerja tadi. Maka ketika Sayyidina Umar tidak memotong tangan, itu bukan berarti Sayyidina Umar menentang ayat Quran. Tetapi beliau sedang mengamalkan ayat Quran ini dan mengamalkan keseluruhan ayat yang lain. Sehingga nanti ketika ditetapkan hukum ini, tidak ada sempitnya sudut pandang atau malah praktek terhadap satu ayat.
Jadi nggak sesederhana ikut Quran Hitam dan putih hadis. gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan konteksnya juga ya Pak Sesuai Kiai? dengan konteksnya. Dan ada reason Hari sebenarnya, itu Sayyidina Umar tidak memotong tangan. Kenapa? Ada alasan. Kalau orang tadi dipotong tangannya, itu justru bertentangan dengan ayat Al-Quran. Gitu. Saya jadi menarik tadi Pak Kiai. Itu tadi ya, saya pernah melihat kalau nggak salah tuh lihat di YouTube Pak Kiai. Waktu itu Syekh Sudais pernah datang ke Indonesia, beliau jadi imam di Istiqlal. Baca bismillahnya kencang, karena biasanya jadi itu sebagai bagian dari toleransi, dari penghormatan beliau. Saya lebih sering tidak mengatakan toleransi, tapi penghormatan kepada ilmu para ulama. Jangan kita ini yang masih pasien, kemudian bisa memvonis dan menilai dokter ahli gitu loh. Karena boleh jadi dokter ahli itu membangun putusannya itu dengan ilmu yang berbeda dengan dokter yang lain, apalagi berbeda sekali dengan penguasaan kita terhadap ilmu kedokteran. Gitu loh. Hari ini kan enggak. Semua ulama dikoreksi hanya oleh kita yang kadang-kadang baru ngaji terjemah hadis seminggu di toko buku. Kemudian ilmunya masih fakir. Bahkan banyak sekali ustadz ya yang saya lihat di media sosial, di televisi, itu dengan mudah menyalahkan dan membid'ahkan amaliyah yang diajarkan oleh banyak ulama tanpa dia pernah masuk kepada lautan fikih yang sedemikian luas dan dalam. Masya Allah, menarik sekali. Ini luar biasa pembahasannya, tapi kita jeda lagi Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Imam Syafi'i. Pak Kiai, ini menarik ya, ada pertanyaan yang rasa-rasanya juga perlu dijawab beserta contohnya mungkin supaya kita lebih mudah mengerti. Bagaimana dengan metode istinbat atau penggalian hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Pak Kiai? Metode istimbat itu tentu berbeda antara satu imam dengan imam yang lain. Sebelum masuk jawaban ini secara fokus, saya ingin menggambarkan misalnya ya, ketika kita berhadapan dengan misalnya hadis misalnya, maka para ulama itu berbeda pandangan untuk menjadikan satu hadis ini sebagai dalil. Gitu loh. Imam Abu Hanifah misalnya, itu beliau mengatakan bahwa saya itu akan lebih berpegang teguh kepada hadis yang sahih dan masyhur di kalangan ulama. Jadi dalam metode mazhab Imam Abu Hanifah itu memperbandingkan kualitas para perawi hadis. Jadi hadis itu tidak cukup sebagai hadis yang sahih, tetapi seberapa banyak pengetahuan ulama terhadap hadis ini. Jadi kalau ada satu hadis, ulama ahli fikih di Irak itu tidak tahu hadis itu, tapi ada orang awam tahu. Maka Imam Abu Hanifah tidak percaya. Kenapa kok ini nggak diketahui ulama, tapi diketahui orang awam? Atau Imam Abu Hanifah memperbandingkan antara para perawi hadis. Misalnya, gerakan tangan ketiga perpindahan sholat itu. Dari berdiri mau ruku misalnya, nanti sami Allahu liman hamidah, atau nanti bangun dari sujud dan sebagainya. Itu mazhab Hanafi tidak mengangkat tangan. Sementara mazhab Syafi'i itu mengangkat tangan. Bedanya di mana? Imam Abu Hanifah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, turun nanti kepada guru-gurunya sampai Hamad bin Abi Sulaiman. Sementara di satu sisi, mazhab yang Imam Syafi'i mengambil hadisnya Abdullah bin Umar. Kata Imam Abu Hanifah, kualitas pemahaman fikih pada mata rantai periwayatan hadis saya ini lebih kuat daripada mata rantai yang sebelah. Maka kata Imam Abu Hanifah, saya ikut yang ini. Kata Imam Syafi'i, oh enggak begitu. Ini persoalannya bukan soal pada fikihnya saja, tapi pada keyakinan saya bahwa ini memang benar dari Rasulullah. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu hanya menjelaskan boleh tidak mengangkat tangan apapun, tapi afdalnya mengangkat tangan, kecuali takbiratul ihramnya, itu posisinya sama. Nah ini namanya manahijul istimbat. Manahijul, jadi proses
mengambil dan menyimpulkan Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah misalnya lebih sering menggunakan mazhab at-tarjih, metode mengunggulkan satu dalil daripada dalil yang lain. Sementara Imam Syafi'i itu lebih suka dengan metodologi al-jam'u, mencari titik temu di antara dua dalil yang berbeda. Misalnya, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bacaan Fatihah itu tidak wajib dalam sholat. Orang boleh saja membaca ayat apapun dalam sholat. Karena Imam Abu Hanifah mengambil ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Imam Abu Hanifah, ayat ini mutawatir. Mutawatir, Quran itu kan mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Berbicara tentang kondisi yang dibutuhkan oleh orang setiap hari, namanya sholat. Maka tidak mungkin hal-hal teknis yang berkaitan dengan keabsahan sholat itu kemudian tidak dijelaskan secara detail. Sementara Imam Syafi'i kan membaca ada hadis lain, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak mungkin ada sholat yang sah kecuali dengan membaca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i madhabul jam'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, sebetulnya ayat tadi dengan hadis ini bisa kita pertemukan. Apa titik temunya? Bahwa apa yang mudah dari Al-Quran itu namanya Al-Fatihah. Karena hampir semua muslim tahu surah Al-Fatihah. Maka ini yang dijadikan rukun sholat gitu loh. Imam Abu Hanifah sudut pandangnya karena ingin mengunggulkan mengatakan yang jadi kewajiban itu baca ayat Quran apapun. Adapun dia mendahulukan surah Al-Fatihah itu hanya afdolnya. Lihat, hadisnya sama, Qurannya sama, metode yang mewarnai cara menyimpulkan hukum yang berbeda. Masya Allah ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nanti mohon maaf kalau misalnya ini bisa dikoreksi ya Pak Kiai ya. Kalau Imam Syafi'i itu tadi lebih penyeimbang, beliau lebih modern, tapi beliau lebih sistematis, dia merangkum semuanya ya. Tapi ini sebetulnya nggak bicara secara umum, karena manusia nggak ada yang sempurna. Pada satu sisi, keseimbangan itu terlihat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Pada satu sisi nanti keseimbangan itu akan terlihat dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena hukum fikih itu kan nggak satu. Ada jutaan persoalan di sana, sehingga metodologi apapun itu tidak bisa menggambarkan kesempurnaan dan konsistennya. Ada pada inkonsistensi pada satu sisi karena mungkin realita yang dihadapi pada kasus ini berbeda. Oke. Nah itu Pak Kiai, ada satu misalnya kondisi tertentu baru saja kemarin saya alami. Misalnya saya mau sholat, mau wudhu, tapi kondisinya pada saat itu memang tempat wudhunya terbuka. Saya khawatir kalau saya buka kaos kaki, saya buka hijab, takut terlihat bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Saya pikir ya Allah, saya niat, karena saya pernah mendengar juga boleh membasuh kaki dengan masih menggunakan kaos kaki. Itu juga sebenarnya bisa boleh berarti boleh. Hanya saja ketika itu tidak kita yakini sebagai kebenaran. Kan semuanya benar nih. Tapi kebiasaan saya ikut mazhab Syafi'i. Ketika ada hal tertentu seperti itu, dulu wasiat guru saya itu boleh dilakukan dalam kondisi yang amat tertentu dan tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oke, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oh ya udah, karena ini gampang saya lakukan. Jadi nggak boleh juga kita menggampang-gampangkan, mengambil yang sesuai dengan berdasarkan kemudahan yang kita inginkan, gitu nggak boleh. Dan jangan lupa bertanya kepada ahlinya. Jadi tidak boleh malah praktek itu ya. Kemudian menulis obat sendiri, meresepkan obat sendiri hanya karena pengetahuan kita terhadap obat tersebut tanpa pengetahuan yang cukup dari aspek kedokterannya. Pak Kiai, artinya apakah ketika kita dalam beragama mengambil mazhab itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah keharusan, Pak? Iya. Seorang dokter itu tidak wajib kan mendengarkan pandangan dokter lain. Tapi semua pasien itu berkewajiban mengikuti dokter di mana dia berobat. Bukan semua dokter loh, di mana dia berobat. Jadi kalau saya berobat kepada dokter tertentu, kan saya sekalipun orang bilang saya ahli agama, tapi pada ilmu kesehatan kan saya orang awam. Maka saya bertanya sama dokter. Jadi kewajiban mengikuti mazhab itu ya buat orang awam. Atau orang yang memiliki keterbatasan ilmu bahkan seperti saya, itu harus ikut mazhab tertentu agar cara berpikir saya itu ada ukuran dan parameternya yang sudah diikuti secara turun temurun dan memiliki akseptabilitas di semua pemikiran keislaman. Kalau masyarakat awam sebetulnya tidak ikut mazhab. Karena masyarakat awam, apa tahu mereka dari mazhab Hanafi? Apa kewajiban mereka itu ikut gurunya? Karena guru itu kan lentera gitu loh. Nah ini penting. Ya dulu guru saya itu ketika mengatakan rendah hati depan guru, ikut pendapat guru, itu bilang sama saya, gini loh Faiz, kalau kamu ada di dalam kegelapan malam dan membawa lentera, kaki kamu dulu yang bergerak apa lentera dulu yang dinyalakan?
Lentera Tentu dulu lentera pasti, dulu, betul, senter betul. dulu Jadi yang ada kita panduan nyalakan. nih, Ada Pak Kiai. panduan. Panduan itu di mana? Di ahli-ahli agama. Betul. Siapa ahli agama itu? Yang tersedia di masing-masing daerah. Kalau di kampung ada ustadz yang kita tahu ya, rekam jejaknya punya keilmuan dalam agama, ikuti beliau. Ya, tidak kemudian kita perlu membahas detail apa itu mazhab Imam Abu Hanifah, bagaimana dulu di masa sahabat, tidak perlu. Karena kewajiban kita tidak memiliki alat yang memadai untuk itu, kita ikut guru. Bagaimana kemudian pendapat Pak Kiai terkait kefanatikan seseorang itu terhadap satu mazhab tertentu biasanya? Iya, fanatisme itu manusiawi. Karena setiap manusia itu punya kecenderungan untuk Iya. berkelompok dengan apapun yang dia merasa nyaman. Itu pasti. Ya, kesukuan itu kalau dibahas itu jadi sara. Tapi kalau tidak dibahas itu tidak jadi sara. Saya orang Indonesia, misalnya berlatar belakang Jawa, itu pasti suka punya pemimpin orang Jawa. Orang Sumatera juga sama. Ada isu putra daerah, ada faktor pendatang proximity, dan sebagainya. kedekatan ya, Pak Itu Kiai, ya. pasti gitu loh. Nah, oleh karena itu fanatisme itu biasanya bukan karena keilmuan, Ya. tapi dibangun oleh kebiasaan, kultur, budaya. Karena dari kecil itu belajar mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu belajarnya semakin luas, dia belajar fikih perbandingan mazhab. Lalu ini diasumsikan kalau di bola itu seperti Real Madrid sama Barcelona. Seakan-akan Musuhan kalau saya terus. fansnya Real Madrid harus selalu menang. Ketika ada pandangan Imam Syafi'i, boleh jadi dalam sudut pandang tertentu itu dilemahkan oleh mazhab yang lain, saya kemudian menjadi sedih. Padahal boleh jadi itu tidak salah kan. Mungkin dalam konteks ini terasa mazhab itu lebih pas masuk untuk kita amalkan. Jadi di sini fanatisme itu akan hilang kalau kita ikut guru. Selama ini kan kita berdebatnya tuh menurut saya, kata saya, sehingga orang mengatakan siapa kamu gitu. Tetapi ketika katakan ini loh yang dipahami Sayyidina Umar, ini yang dipahami oleh Sayyidina Utsman, ilmunya Sayyidina Umar nanti diwarisi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ke bawah, ilmunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini diwarisi oleh Imam Abu Hanifah. Sama dengan Al-Quran kan, kita membaca dengan qiraahnya Imam Hafiz. Ada orang membaca dengan qiraat yang berbeda, tetapi semua qiraat itu memang datangnya dari Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya justru ketika kita memiliki khasanah keilmuan yang sekarang bertambah, Pak Kiai, Iya. kita justru harusnya melihat tuh semakin, Masya Allah ya, kita tuh justru fakir ilmu ya, kita Iya. belajar dari banyak Iya. guru sebenarnya. Dan yang paling penting itu yang selalu dikatakan oleh guru saya, fikih pemahaman agama itu luas. Luas, betul. Yang sempit itu hati Hati kita. kita, Hati kita yang selalu terkotak-kotak pada fanatisme yang tidak dibangun dengan landasan keilmuan dan kebijaksanaan. Wah, Masya Allah. Sesederhana masalah kunut subuh sama nggak kunut subuh. Iya. Itu kan sebenarnya apa ya Pak Kiai? Kayaknya Iya. selalu Bahkan saya dibenturkan lihat terus itu gitu. di Instagramnya Gapai Kemuliaan. Rame ya, Pak Perdebatan Kiai, ya? itu sampai hari ini. Padahal seingat saya membincangkan itu sudah bertahun-tahun yang Bertahun-tahun, lalu. ya, betul. Gitu. Betul. Tapi itulah kondisi real di tengah-tengah masyarakat masih suka melakukan diskusi panjang yang boleh jadi ada sebagian di antara mereka dan termasuk saya mungkin tidak cukup ilmu itu. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu sebetulnya kan bukan ilmu saya. Saya hanya memindahkan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya berdasarkan mata rantai keilmuan yang mungkin bertemu dengan Imam Abu Hanifah di satu sisi, mungkin bertemu dengan Imam Syafi'i, mungkin bertemu dengan Imam Malik dan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi persoalan fanatisme itu akan bisa dikikis kalau semuanya kembali kepada ilmu, kembali kepada guru dan mendudukkan fikih itu adalah istimbatul ahkam, itu adalah pemahaman dari Quran. Jadi dulu Imam Abu Hanifah itu kalau ditanya, guru ini pendapatmu yang kau sampaikan, ini pendapat siapa? Beliau tidak pernah menisbahkan kepada Quran hadis. Beda dengan Ustadz sekarang. Ustadz ditanya, Ustadz ini hukum apa? Ini hukum Quran. Seakan-akan yang berbeda Harusnya dengan ini Ustadz gitu itu, ya. dia seakan-akan berselisih dengan Quran. Padahal Imam Abu Hanifah, pendapat itu pendapat siapa guru? Ya pendapat saya. Tetapi pendapat saya itu saya bangun dari pemahaman terhadap Quran dan hadis. Kalau ada orang lain yang punya bijaknya. pemahaman lebih baik dari saya, silakan. Allah Rabbi. Bedanya kalau Bedanya. ulama besar tuh Bedanya begitu ya, ngaji Masya Allah. separuh dengan ngaji seutuhnya itu di situ. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Juga masih ada pertanyaan dari pemirsa yang juga perlu dijawab, Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa, Kiai Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mas Doni yang berasal dari Jakarta. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika kita sedang dalam perjalanan dan kebetulan pada saat hari Jumat, apakah boleh sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Doni atas pertanyaannya. Pertanyaan seputar fikih Pak Kiai. Jadi kalau sedang safar dalam kondisi di hari Jumat, apakah boleh sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur? Silakan. Fatwa hari ini mengatakan boleh. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya perlu mengingatkan. Yang pertama, sholat Jumat ini di antara sholat-sholat yang fardu, ini sangat ditekankan oleh Rasulullah. Bahkan orang yang meninggalkan secara sengaja tanpa alasan apapun, itu diancam dengan ancaman dosa yang dalam banyak riwayat mendekati dosa kekafiran. Ini adalah dimaknai bukan berarti orang yang tidak Jumatan terus kita katakan kafir, enggak. Tetapi dia akan mendapatkan beban dosa yang luar biasa. Oleh karena itu di masa lalu para ulama itu ketika ada orang mau meninggalkan Jumatan sekalipun karena safar, itu menerapkan syarat yang sangat ketat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada yang berpendapat dia boleh meninggalkan Jumat kalau dia keluarnya itu sebelum subuh. Gitu loh. Nah, tetapi kemudian hari ini kan tidak bisa kita katakan persyaratan seperti itu. Tapi kita harus melihat pesan tersembunyi yang dikatakan oleh para ulama. Di masa lalu, orang itu kalau mau safar itu pasti pakai perencanaan. Karena sarana transportasi, ya, mungkin sarana untuk melakukan perjalanan itu tidak semudah sekarang. Sekarang kan orang bekerja boleh jadi ada kewajiban mendadak atau mau pergi kapan saja bisa. Maka dulu orang itu kalau mau melaksanakan safar itu pakai persiapan. Nah, karena persiapannya panjang, ini dikasih rukhsah. Oh, dia dispensasi. Dia boleh tidak melakukan sholat Jumat. Tetapi pada fikih yang lama, kalau orang itu keluar dari rumahnya jam 10-an, itu punya kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, ini saya gambarkan para pemirsa untuk memahami bahwa para ulama itu tidak kemudian dengan cara yang mudah membebaskan orang dari kewajiban agama. Tetapi pada kondisi hari ini, kenapa para ulama, guru-guru saya itu membolehkan? Karena boleh jadi cara kehidupan yang berbeda. Ya, Mila misalnya sebagai bagian dari CNN misalnya, tiba-tiba ada liputan mendadak, ada kejadian di Surabaya, tiba-tiba dapat tugas nih. Kan ini tidak mungkin direncanakan jauh-jauh hari, tetapi itu bagian dari kewajiban. Nah, oleh karena itu para ulama membolehkan orang meninggalkan sholat Jumat dalam kondisi masa safar, tetapi harus diingat loh, tetap sholat duhur. Jadi Jumatnya itu diganti dengan sholat zuhur. Dan kalau saya boleh katakan, dulu orang tua saya, guru-guru saya mengatakan kalau masih bisa direncanakan hindari bepergian hari Jumat karena nanti akan meninggalkan Jumatan. Kalau harus pergi di hari Jumat dan masih bisa melakukan sholat Jumat, sholatlah sholat Jumat. Dan baik ini untuk kemudian menggabungkan sholat asarnya dilakukan dengan jamak takdim, menggabungkan Jumat dengan asar. Ya, kalau dia meninggalkan Jumat, dia boleh saja di jamak takhir, tetapi menggabungkannya nanti antara zuhur dengan asar. Nggak boleh. Ini sebagai jamak takhir sholat Jumat, karena waktu Jumat itu dibatasi. Ya, sementara waktu zuhur itu didesain boleh digabungkan dengan sholat asar. Nah, dari semua pandangan ini, guru saya itu betul-betul wanti-wanti. Kalau kamu mau melakukan safar dan harus meninggalkan kewajiban Jumat, ambil yang kamu masih bisa melakukan sholat Jumat, gabungkan itu dengan asar. Ya, karena jamak takdim antara Jumat dengan asar, kata guru saya, itu lebih afdol daripada jamak takhir duhur dengan asar. Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, semuanya boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak sholat. Jangan sampai ya Mas Doni ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, karena jelas sekali kok penjelasan dari Pak Kiai. Jadi intinya itu tadi ya, afdolnya kalau bisa kita persiapkan lah
mempersiapkan. Kalau masih bisa memang harus Iya. berangkat, harus safar hari Jumat, Iya. diusahakan masih tetap bisa sholat Iya, Jumat. tapi kewajibannya memang gugur ketika dia sudah melakukan safar. Oke, Masya Allah. Luar biasa, penjelasannya sangat lengkap. Oke, kita kembali lagi kepada bahasan kita terkait Boleh. bagaimana kemudian profilnya dari Imam Syafi'i. Pak Kiai, ini kan kalau kita lihat bagaimana penyebaran dari mazhab. Iya, iya. Kalau di Indonesia kan memang dominannya memang Imam Syafi'i, tapi mungkin berbeda kemudian di Madinah misalnya, Iya. sekitar negara-negara Teluk gitu ya, Asia Tengah itu kan berbeda. Sebenarnya kemudian kenapa kemudian Indonesia diwarnai Iya. dengan Imam Syafi'i? Bagaimana pada saat itu sejarahnya seperti apa, Pak? Itu yang kata guru saya membuktikan bahwa transformasi agama ini, keilmuan dalam Islam itu memang bergantung kepada guru. Ya. Karena itu yang dinamakan sanat. Sanat itu mata rantai. rantai. Kayak saya sholat, kan tidak boleh saya ngomong saya sholat kayak Rasulullah. Karena saya tidak pernah ketemu Nabi. Iya. Tapi saya sholat kayak guru saya. Yang guru saya itu menyatakan sholat beliau itu seperti sholatnya Nabi. Dari mana? Dari gurunya nyambung ke Rasulullah. Nah, kenapa kok di Indonesia itu yang tersebar itu mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu proses masuknya Islam ke Indonesia. Ya, masuknya Islam ke Indonesia yang banyak dibawa oleh para ulama dari Yaman misalnya, dari Hadramaut, atau mereka yang berinteraksi ya dengan Mesir di masa lalu misalnya. Ini semua nanti kalau kita lihat ya, para pemirsa bisa searching lah di medsos sekarang. Kalau misalnya dalam tradisi saya di Nahdlatul Ulama misalnya, itu kita punya maha guru ulama Nusantara, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir di Tanara itu, yang kemudian beliau nanti itu belajar ke Mekah, menjadi guru di Masjidil Haram di masa itu. Nah, beliau ini berguru kepada siapa? Guru-gurunya Syekh Nawawi ini kebetulan bermadhab Imam Syafi'i. Seperti Imam Nawawi yang belajar fikih Syafi'i di Tanara. Tapi tentu secara sederhana kan, ketika meluaskan wawasan, bertemu tetap dengan guru-guru madhab Syafi'i. Nanti generasi selanjutnya, misalnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, itu belajar kepada Imam Nawawi. Karena gurunya bermadhab Syafi'i, maka beliau juga bermadhab Syafi'i. Itu yang dibawa kemudian ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kenapa di Maroko yang tersebar itu adalah mazhab Maliki? Pertanyaannya sederhana. Kenapa di Maroko itu lebih banyak pakai qiraat Warsh? Gitu loh. Itu karena orang Maroko itu berguru kepada guru-gurunya yang bermazhab Maliki dan yang membaca Al-Quran sesuai dengan qiraah Warsh. Sama dengan di Indonesia. Sesederhana itu kita memahami ya bagaimana kondisi ya mazhab itu berkembang di masing-masing negara hari ini. Oke, misalnya kita safar ke negara-negara Pak Kiai yang mungkin secara mazhab berbeda. Berbeda. Itu juga sebenarnya ya udah kita tinggal ngikut aja, Ikuti atau saja. Nggak mau, pokoknya saya mah karena saya ikut mazhab Imam Syafi'i, saya pakai Syafi'i aja gitu. Nggak bisa begitu Ketika juga ya Pak misalnya, Kiai. tetapi kan itu tidak berlaku secara rigid ya. Kenapa demikian? Saya ngikuti mazhab orang lain tuh di mana sih? Iya. Ya ketika sholat berjamaah misalnya. Ya misalnya saya sholat di Baghdad, imamnya ndak baca kunut. Masa Ya itu ndak pernah masa, karena itu juga bukan rukun sholat gitu loh. Maka saya tidak kunutan di situ. Tetapi proses wudhu yang saya lakukan secara individu, saya bisa ikut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i gitu loh. Guru saya misalnya ada yang bermadzhab Maliki, itu kalau membasuh kepala rambut itu ya basah semuanya gitu loh. Tetapi ketika beliau menawarkan kepada kiai Indonesia untuk sholat, maka beliau tidak pernah protes ketika ada bacaan basmalah, kunutnya setelah ruku. Karena apa? Karena ini bukan permasalahan usul yang pokok dalam agama, itu adalah sesuatu yang ijtihadi. Gitu. Ijtihadi itu yang tadi bersumber dari logika dan pemahaman terhadap Quran dan hadis. Oke, nah Pak Kiai, di tengah maksudnya mungkin masih ada di antara kita yang itu tadi, kita masih fakir ilmu, tapi kita seolah-olah paham dan membentur-benturkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bagaimana sebaiknya sebagai seorang muslim kita bisa lebih bijak melihat keberagaman cara pandang seperti ini? Kata guru saya, kalau ingin damai kamu di masyarakat, gunakan sesuatu yang sudah berlaku secara umum di masyarakat dan memiliki ikatan dengan sanad keilmuan tertentu. Dulu waktu masih kecil, saya ini lahir ya para pemirsa ya enggak apa-apa kan ya, saya lahir dari tradisi pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi dari kecil saya itu punya persepsi
kalau sholat subuh ndak kunutan itu berarti Muhammadiyah. Gitu loh. Saya pun begitu. Kalau sholat subuhnya Lahirnya kunutan, gitu. itu NU. Seolah-olah gitu, Selalu ormas ya. persoalan ini dikaitkan dengan afiliasi ormas. Ya. Besar, saya tahu, ternyata ini bukan urusan NU dengan Muhammadiyah. Ini urusan Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika itu disampaikan, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, itu bahkan di kalangan NU tidak ada resistensinya. Karena ahli sunnah yang ala NU itu mengikuti al-madzahib al-arba'ah. Gitu loh. Jadi yang ikut Imam Abu Hanifah, itu juga Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Nah, kalau kita bahas seperti ini rasanya fanatisme berlebihan, itu tidak terjadi. Seandainya teman-teman yang tidak kunut subuh itu dulu menyatakan, oh saya tidak kunut subuh itu karena saya mengikuti pemahamannya Imam Abu Hanifah, mengikuti pemahamannya Imam Ahmad bin Hambal, rasanya akan damai. Tapi kita tersekat dan terkotak-kotak seperti ini, itu sebetulnya bukan karena ilmu, tapi karena fanatisme golongan yang berlebihan gitu loh. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Penting sekali, dan yang paling diingat, semua orang tuh harus menanamkan keyakinannya. Saya Mila ya, kalau sholat subuh itu nggak pernah tanya tuh. Kalau misalnya saya semalam itu di jalanan dari Sumatera gitu. Ketika berhenti di masjid untuk sholat subuh, saya nggak pernah tanya sama supir saya, masjid kunut atau enggak? Iya, betul. Saya akan sholat dimanapun. Tetapi saya di pesantren saya, ya, kemudian ada santri saya, sholat subuh tidak baca kunut, saya berhentikan jadi imam. Nah, ini bukan persoalan perbedaan, tapi ini persoalan sanad keilmuan. Kamu berguru kepada saya, maka kamu mengikuti saya dulu. Nanti kalau ilmumu berkembang, itu seiring dengan perkembangan ilmumu, itu terserah kamu. Kalau kamu sudah bisa melampaui guru-gurumu, kamu punya keilmuan yang tidak kalah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, silahkanlah kamu berbeda pandangan dengan semua yang ditulis oleh para ulama. Masya Allah, luar biasa. Itulah sebenarnya kebijakan dalam cara pandang itu juga penting ya Pak Kiai. Iya. Lebaran kan begitu. Masakan kan semuanya sama. Kalau agak aneh-aneh itu dilihat orang juga berbeda. Ya, kita berpakaian juga, Mila misalnya. Di Indonesia orang kalau sholat pakai mukena putih semua. Nanti di Arab hitam semua. Kalau kita terasa berbeda di sana, ya kita dilihat sebagai sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita bersama, maka kita bertemu secara hati. Oh ya, kami semua sama putih, kami semua sama hitam. Tapi kalau nggak sama, itu nanti keluar dari kepantasan nih. Tapi menjadi sensitif. Wah, dia mau cari perhatian itu, kita putih semua. Padahal nggak ada persoalan apapun. Karena dia tidak bijak. Ya, ketika dia melihat komunitas yang utuh ini. Nah, itu PR kita bersama. PR kita bersama. Pak Kiai, terima kasih sekali ilmunya hari ini, luar biasa, kita mendapatkan insight baru. Mudah-mudahan tadi ya, bagaimana kita itu tidak hanya sekedar ngaji, tapi pemahaman kita tuh juga semakin bijak ya untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk memecah belah, tapi semakin tahu, oh Masya Allah ya ternyata ulama-ulama kita tuh luar biasa, dan beliau sangat mengerti gitu. Sepakat atau tidak sepakat tuh hal yang biasa ya ternyata Pak Kiai. Sangat biasa. Sangat biasa, Masya Allah. Sehat terus Pak Kiai. Amin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahmada, juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.